Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Ibu. Bertemu lagi dengan saya, Ibu Diana Nengsi. Gimana kabarnya anak-anak? Semoga anak-anak tetap dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran kita hari ini, jangan lupa kita berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Terima kasih anak-anak. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang tema 1, Selamatkan Makhluk Hidup di kelas 6 pada subtema 1, Tumbuhan Sahabatku, pembelajaran ketiga. Nah, anak-anak, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, setelah melakukan tanya jawab, siswa mampu menjelaskan teknik berlari dengan tepat. Tujuan pembelajaran yang kedua, setelah berdiskusi, siswa mampu mempraktikkan teknik berlari melalui permainan ambil benderanya. Sedangkan yang ketiga, setelah mengamati dan mencari informasi, siswa mampu mengidentifikasi cara perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan dan manfaatnya dengan benar. Adapun tujuan pembelajaran yang keempat, yaitu setelah berdiskusi, siswa mampu menyampaikan cara perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan dan manfaatnya melalui tabel dengan benar. Tujuan pembelajaran yang kelima yaitu setelah membaca teks tentang tumbuhan sumber kehidupan, siswa mampu menemukan ide pokok dengan bantuan diagram. Dan tujuan pembelajaran yang keenam, setelah menemukan ide pokok dari bacaan, siswa mampu mengembangkannya dengan menggunakan bahasanya sendiri secara rinci. Baik anak-anak, itu adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Anak-anak, coba kalian amati ada gambar apa di situ? Iya, ada padi, ada bawang-bawangan, ada sayur-mayur, dan juga ada buah-buahan. Nah, padi, umbi-umbian, sayuran, dan buah-buahan yang kamu makan membuat tubuhmu sehat. Selain itu, kamu akan memiliki cukup energi untuk melakukan aktivitas. Akan tetapi, makanan yang kamu makan saja tidak cukup. Kamu perlu berolahraga untuk membuat badanmu sehat dan kuat. Anak-anak, ini adalah gambar teknik berlari yang benar. Yang pertama yaitu kepala tegak, terus bahu santai tidak diangkat, badan tegap tidak membungkuk, jangan angkat kaki terlalu tinggi, tangan agak menggenggam, lengan di samping, badan membentuk 90 derajat, ujung kaki menghadap ke depan dan telapak kaki jatuh pada ujung tumit bukan pada ujung kaki. Anak-anak, Ibu punya video, simak videonya. Cara berlari yang baik. Teman-teman Smart Point, ayo kita cari tahu bagaimana cara berlari yang baik. Perhatikan sikap tubuh ketika berlari. Kepala tegak, bahu santai dan tidak diangkat. Tangan agak menggenggam. Lengan di samping badan membentuk sudut 90 derajat. Badan tegap, tidak membungkuk. Jangan angkat kaki terlalu tinggi dan ujung kaki menghadap ke depan. Telapak kaki jatuh pada tumit, bukan pada ujung kaki. Nah, itu adalah cara berlari yang baik. Nah, sesuaikan anak-anak dengan gambar yang tadi. Itu adalah cara berlari yang baik. Anak-anak, nanti kalian lakukan permainan cara berlari yang baik itu dengan adikmu. Jika tidak ada adik, bisa dengan kakaknya. Nanti dibagi menjadi 2 kelompok ya. Satu kelompok kamu, yang satu lagi kelompok adik kamu atau kakak kamu.
Nah, masing-masing kelompok menempati lapangan dan berdiri di area yang telah ditentukan. Kemudian, setiap kelompok menancap sampai diambil lawan. Saat peluit ditiup, seluruh arah bendera lawan untuk mengambil benda. Anggota yang berada di daerah lawan berlari menghindari lawan. Apabila sampai tersentuh, maka yang bersangkutan harus keluar lapangan. Wasit meniup peluit meminta seluruh permainan kembali ke tempat masing-masing. Setelah semua siap kembali, wasit meniup peluit sebagai tanda bahwa permainan dimulai. Begitu seterusnya. Permainan berlangsung selama 15 menit. Kelompok yang menang adalah mereka yang berhasil mengambil bendera lawan. Anak-anak lakukan permainan ini bisa bersama dengan adiknya atau kakaknya di rumah. Setelah melakukan permainan ini, anak-anak bisa beristirahat. Nah, apalagi jika ada pohon di dekat rumah kamu atau di sekitar rumahmu, kamu bisa berhenti atau berteduh di bawah pohon. Terasa segar sekali. Nah, tumbuhan selain berkembang biak dengan cara generatif juga berkembang biak dengan cara vegetatif. Bagaimana perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan? Ayo kita cari tahu. Perhatikan gambar di bawah ini. Nah, yang pertama ini gambar nanas. Nanas berkembang biak dengan cara vegetatif. Pembibitannya tunas dapat dilakukan untuk mengembangbiakannya. Kemudian tanaman yang kedua yaitu tanaman bawang. Bawang merah memiliki bentuk berlapis yang di tengahnya akan tumbuh tunas. Umbi lapis terdiri atas daun yang tumbuh melapisi batang dan membengkok di dalam tanah. Kemudian tumbuhan yang ketiga adalah pisang. Pohon pisang berkembang biak dengan cara membentuk anak pisangan pohon yang disebut dengan tunas. Apa sih yang dimaksud dengan perkembangbiakan vegetatif? Perkembangbiakan secara vegetatif adalah cara berkembang biak suatu makhluk yang terjadi tanpa melalui perkawinan. Makhluk hidup baru tumbuh berasal dari induknya. Anak-anak, Ibu punya sebuah video, simak baik-baik ya. Perkembangbiakan vegetatif alami pada tumbuhan dan contohnya. 1. Vegetatif alami dengan cara akar tinggal. Perkembangbiakan ini menggunakan batang yang tumbuh menjalar dalam tanah atau biasa disebut akar tinggal, akar rimpang, atau akar tongkat. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan cara ini adalah jahe, lengkuas, kunyit, dan temulawak. 2. Vegetatif alami dengan cara spora. Spora adalah inti sel yang berubah fungsi menjadi alat perkembangbiakan. Spora berada di kotak spora atau sporangium yang terkumpul dalam sorus atau kumpulan kotak spora. Sorus sendiri ada di tepi bawah daun yang berupa bintik-bintik kecoklatan. Saat sporangium pecah, spora akan keluar dan jatuh di tanah sehingga tumbuh tanaman baru. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan cara ini adalah tanaman paku. 3. Vegetatif alami dengan cara umbi lapis. Umbi lapis adalah daun yang berlapis-lapis dan tebal sehingga membentuk seperti batangnya. Di bagian dasar tumbuh akar serabut. Di antara lapisan-lapisan umbi lapis ada bakal tunas. Kalau umbi lapis ditanam, bakal tunas akan tumbuh menjadi tunas yang kemudian tumbuh jadi tanaman baru. 4. Vegetatif alami dengan cara umbi batang. Umbi batang adalah batang yang tumbuh di dalam tanah dan digunakan untuk menyimpan cadangan makanan dan membentuk umbi. Setelah itu, tunas bisa tumbuh dan membentuk tumbuhan baru. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan cara ini adalah kentang dan ubi jalar. 5. Vegetatif alami dengan cara umbi akar. Akar pada tanaman yang berkembang biak dengan umbi akar berubah fungsi sebagai penyimpan cadangan makanan. Perkembangbiakan jenis tanaman ini terjadi melalui tunas yang tumbuh dari bekas batangnya. Maka itu, untuk mendapatkan tumbuhan baru, kita hanya perlu menanam bagian batangnya. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan cara ini adalah wortel, bengkuang, singkong, dan bunga dahlia. 6. Vegetatif alami dengan cara geragi.
Geragi adalah batang yang tumbuh dan menjalar di permukaan tanah. Tumbuhan baru akan tumbuh tanpa tergantung pada induknya. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan cara ini adalah stroberi, pegagan, dan rumput teki. 7. Vegetatif alami dengan cara tunas. Tunas adalah bagian tumbuhan yang baru muncul dari kecambah atau kuncup. Tunas biasanya berada di permukaan tanah dan terdiri dari batang, daun muda, calon bunga, atau calon buah. Contoh tanaman yang berkembang biak dengan cara ini adalah pisang, bambu, dan tebu. Perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif yang pertama adalah dengan tunas. Contohnya adalah pohon bambu, pohon pisang, dan pohon tebu. Nah, ketiga pohon ini sangat bermanfaat bagi kehidupan kita sehari-hari ya nak. Perkembangbiakan vegetatif yang kedua yaitu dengan cara umbi lapis. Contohnya adalah bawang merah, bawang putih, dan bawang bombay. Perkembangbiakan vegetatif yang ketiga yaitu dengan cara umbi batang. Contohnya yang pertama adalah ubi jalar, kemudian kentang. Perkembangbiakan berikutnya yaitu dengan cara umbi akar. Contohnya yang pertama adalah singkong, kemudian lobak, dan wortel. Perkembangbiakan berikutnya dengan cara geragi atau stolon. Contohnya yang pertama adalah pegagan, stroberi, dan rumput teki. Perkembangbiakan berikutnya yaitu dengan cara akar tunggang. Yang pertama adalah jahe, yang kedua adalah kunyit, dan yang ketiga adalah lengkuas. Perkembangbiakan vegetatif berikutnya adalah spora. Yang pertama adalah lumut, kemudian paku-pakuan. Di sini ibu ambil gambarnya paku sarang burung. Kemudian jamur. Nah, ini adalah tumbuhan yang berkembang biak dengan cara spora. Nah, anak-anak, ibu punya sebuah teks. Indonesia adalah negara kepulauan yang terletak di garis khatulistiwa. Indonesia memiliki dataran tinggi, dataran rendah, dan perairan. Dataran rendah adalah dataran yang memiliki ketinggian 0 sampai 200 di atas permukaan laut. Hampir semua ibu kota provinsi di Indonesia terletak di dataran rendah. Tumbuhan di dataran rendah contohnya adalah padi, palawija, dan tebu. Kemudian, wilayah pantai termasuk dataran rendah. Indonesia memiliki banyak pantai karena negara kita terdiri atas ribuan pulau. Tumbuhan di wilayah pantai adalah kelapa, bakau, dan ganggang. Dataran tinggi adalah dataran luas dengan ketinggian lebih dari 200 meter di atas permukaan laut. Beberapa dataran tinggi di Indonesia adalah dataran tinggi Dieng yang terletak di Jawa Tengah, dataran tinggi Malang dan dataran tinggi Tengger terletak di Jawa Timur, dataran tinggi Alas yang terletak di Aceh, dan dataran tinggi Bane terletak di Sulawesi Selatan. Jenis tumbuhan di dataran tinggi adalah teh, kopi, cengkeh, buah-buahan, dan sayur-sayuran. Anak-anak, dapatkah kamu menemukan jenis tumbuhan lain yang dapat di dataran tinggi dan dataran rendah? Nanti dari paragraf 1, paragraf 2, paragraf 3, paragraf 4, dan paragraf 5, anak-anak cari ide pokoknya, kemudian ide pokoknya anak-anak salin pada diagram Venn. Nah, diagram Venn ini nanti anak-anak tulis pada buku PS-nya. Indonesia memiliki berbagai jenis tumbuhan. Tumbuhan tersebut memberikan bahan makanan yang berlimpah dan manfaat lainnya. Nah, bagaimana cara kita mensyukurinya? Nah, salah satunya adalah dengan cara kita merawatnya. Ya, nah ya, merawat tumbuhan di sekitar kita sehingga tumbuhan pun dapat memberikan manfaat untuk kita. Alam juga harus kita jaga sehingga alam bisa memberikan manfaat buat kita. Anak-anak, sekian penjelasan dari Ibu. Semoga penjelasan Ibu pada pembelajaran ketiga ini bermanfaat buat anak-anak. Terima kasih, salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.